Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore ya di Amerika, saudara-saudara kita yang sebentar lagi mungkin tutup sahabat ya. Dan saat ini pagi di Indonesia kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Country Living bab yang ketujuh. Kemarin sudah ada satu pertemuan oleh Brother Lauri dan di pagi ini uh, kita lanjut dan akan selesai saat ini. Jadi di waktu berikut kita akan mulai dengan chapter 8 yang terakhir ya dari buku Country Living. Ada chapter 9 tapi hanya sangat singkat sekali chapter 9. Jadi isinya pun sama dengan chapter-chapter yang lain. Jadi mungkin kita hanya sampai di chapter 8. Jadi bisa saja kemungkinan berikut ada 2 pertemuan lagi di tentang pembahasan Country Living. Dan saat ini kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, dituntun oleh penyertaan Tuhan. Nah, ini ada beberapa uh, nasihat yang Sister White berikan kepada kita, ya, tentang bagaimana kita hidup di dalam penyerahan dalam konteks country living ini, ya, mulai dari nasihat-nasihat, bahkan mulai dari langkah yang kita ambil. Karena di sini ada kasus ya, ada kasus di Battle Creek, ada 200-an orang akan pergi oleh karena dengar ada nasihat-nasihat dari beberapa orang untuk harus tinggalkan Battle Creek, ya. Dan di situ ada nasihat-nasihat yang kita lihat. Ini ada statement yang sudah kita baca kemarin. Sebagaimana Tuhan membuka jalan. Waktu dia bilang begini, waktunya telah tiba ketika Tuhan membuka jalan. Keluarga-keluarga harus pindah dari kota. Jadi dalam konteks ini, ketika waktu sudah tiba, Tuhan membuka jalan. Ini kan konteks dasarnya adalah kenapa Tuhan buka jalan. Itu. Oleh karena saudara dan saya memahami dari pelajaran pertama atau bahkan dari pelajaran-pelajaran yang lain, pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat ketiga, kita belajar bagaimana hidup itu hanya Tuhan, penuh penyerahan. Jadi ketika kita baca statement seperti ini, waktunya telah tiba ketika Tuhan membuka jalan. Kenapa Tuhan buka jalan? Oleh karena kita harus meyakini kita sudah bawa itu di dalam doa. Kita sudah mendoakan. Sehingga Tuhan tunjukkan jalan. Ini loh jalannya. Nah sekarang, apa yang menjadi tanggapan kita untuk jalan yang sudah Tuhan berikan ini? Ya. Kemarin ada syarat-syarat yang sudah kita lihat. Setidaknya kita sudah membuat rencana dibawa di dalam doa, dan setelah itu dari poin ke poin Tuhan akan menuntut. Apakah kita mengimani hal itu? Apakah Tuhan akan menuntun kita dari poin ke poin itu menjadi suatu yang kita percayai bahwa akan seperti itu? Kan? Ini yang harus menjadi apa namanya pemikiran kita ketika dengan iman kita sudah doakan dan ada waktu yang sudah Tuhan buka buat kita melangkah, saudara. Ya, dengan segala pertimbangan yang ada. Tuhan akan menolong umatnya. Kalau di keterangan sini dibilang ya membeli rumah-rumah, ya. Di kutipan lain bilang juga ketika ada yang menghibahkan, boleh. Tapi walaupun kita punya rumah, kita juga harus bercocok tanam, harus ada tanah yang dikelola gitu untuk kita tanami. Ya, di sini penekanannya di kebun kita bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, ya, uh, untuk menggantikan daging yang sangat merusak. Jadi memang kalau kita lihat country living ini tuntunannya kepada bagaimana kita menjadi uh, orang-orang yang mengikuti nasihat firman Tuhan. Inilah yang menjadi makanan kejadian. Ya. Jadi memang uh, tanpa malu-malu saya berani bilang kita dituntun untuk bagaimana jadi vegetarian, ya, yang benar, baik. Karena uh, Sister White akan tulis di sini kalau memang
kita ke country living makan daging, dia akan suruh kita makan daging. Tapi anjurannya tidak, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini jelas konteksnya ya, back to Eden. Di tempat-tempat seperti itu, anak-anak tidak akan dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang merusak dari kehidupan kota. Ini sudah statement yang berulang-ulang kita dengar ya. Oke. Nah, untuk membantu membuka jalan, harus merencanakan untuk meninggalkan kota-kota saat jalan terbuka bagi mereka untuk melakukannya. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa bagaimana sambutan kita ketika Tuhan membuka jalan. Banyak yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membantu membuka jalan. Tetapi sampai ada kesempatan bagi mereka untuk pergi. Ya, jadi tetaplah di dalam pelayanan, ya. Tetaplah di dalam doa, ya. Apa pekerjaanmu saat ini lakukan, ya. Sampai kesempatan bagi mereka untuk pergi. Tapi katanya kalau belum pergi, ini statement yang saya sanggah kemarin. Selama mereka belum pergi, mereka masih ada di kota, mereka harus sangat aktif dalam melakukan pekerjaan misioneri. Ini saran. Ya. Walaupun katanya kita itu bukanlah orang-orang yang terlalu berpengaruh dalam lingkup kita. Nah, yang saya sanggah kemarin adalah juga ketika kita di country living, pekerjaan misionaris harus tetap kita lakukan. Menjangkau tetangga-tetangga, berbaur dengan mereka, kita saling membantu. Ada banyak hal-hal yang menarik dari uh, pekerjaan-pekerjaan di country living itu yang membuat orang itu terkesan secara alami ya, bukan dibuat-buat tentunya. Dulu waktu kita ada di country living, bukan dulu ya, baru 1-2 tahun kemarin. Dan sementara ini kita ada kembali ke kota karena ada beberapa hal yang harus dibikin. Nah, ketika saya ada di sana, ketika ada kedukaan, ya, saya turun bantu membuat apa namanya tenda, ya sebuah. Lalu saya bantu di kubur juga, gali kubur. Saya bantu untuk bantu waktu di sini kan rata-rata kuburan itu di semen. Jadi mereka uh, mencampur adonan semen dengan pasir. Terus saya ikut bantu angkat-angkat. Saya berbaru dengan mereka, kami banyak-banyak bicara tentang banyak hal. Sehingga mereka kenal kami. Ya. Dan di saat bergaul waktu itu saya tidak membawakan prinsip-prinsip, tidak berkhotbah kepada mereka, tidak menyampaikan doktrin-doktrin, tapi kami bercakap-cakap tentang banyak hal. Ya, kadang-kadang masuk kepada hal-hal kesehatan juga. Ya, dan bagaimana makanan itu dari persahabatan yang terbentuk. Jadi kita tetap bersosialisasi dengan mereka walaupun sudah di country living. Tapi kalau di kutipan ini juga yang belum ada di country living, tetaplah melakukan pekerjaan misionaris. Oke, masih di review ini yang pelajaran kemarin. Ada yang mau kasih tambahan di sini? Belum ya, kita lanjut ya. Saudara, di sini ada kasus di Battle Creek ya. Seorang uh, dia menulis ya, dia menyampaikan kepada Sister White bahwa uh, dia memberikan tanggapan tentang peringatan untuk meninggalkan Battle Creek. Jadi ada orang ya, mungkin beberapa orang menyampaikan nasihat-nasihat dan saran-saran harus tinggalkan Battle Creek. Seperti itu ya. Di sini katakan kutipan sekitar 100 atau 200 orang sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Battle Creek. Nah, lalu apa tanggapan Sister White? Mereka yang telah merasa akhirnya harus pindah, janganlah terburu-buru dalam semangat atau dengan cara yang gegabah.
atau dengan cara yang di kemudian hari mereka akan sangat menyesal karena telah pindah. Ya, ini gambaran kepada kita. Ya, ketika ada nasihat, segala sesuatu, penekanan di bawah nanti adalah bagaimana kita menyerahkannya kepada Tuhan. Segala sesuatu. Ya. Jadi kalau ada langkah gegabah yang dilakukan, apakah langkah gegabah itu adalah hasil dari doa-doa kita? Ya, atau bagaimana Tuhan tuntun kita? Ya, kalau di sini nasihatnya jelas. Ya, bawa dalam doa, rencanakan. Jadi bisa saja mungkin rencanakan dulu, baru kita bawa dalam doa rencana kita. Baru Tuhan akan menuntun dari satu poin ke poin yang lain. Intinya, setelah itu kita ada di country living, di satu tempat yang kita bisa stay forever until second coming. Ya. Dan kita mengelola tanah, kita melakukan, kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekeliling kita bahkan berbagi berkat melalui firman Tuhan. Ya. Dan sudah terbukti, saudara, sudah terbukti dan sangat efisien, walaupun skalanya masih kecil. Ya. Medical missionary itu adalah benar-benar tangan kanan Injil. Bagaimana kita mau masuk ya semata-mata dengan doktrin yang kita miliki kepada orang-orang yang dari dominasi lain yang memangnya nyata-nyata bertentangan, atau contoh saudara-saudara kita dari Muslim. Tak bisa kita datang langsung memperkenalkan bagaimana Yesus itu. Yang ada terjadi pertentangan. Tetapi ada banyak orang-orang yang sembuh dengan cara Tuhan, ya, melalui agen-agen yang Tuhan pakai itu melihat Yesus. Ya. Oleh karena cara Tuhan yang dipakai. Dan medical missionary itu adalah salah satunya yang saya saksikan punya kekuatan yang luar biasa untuk menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan. Ketika tetangga kita sakit, ya, ya kalau di desa dia bisa pergi ke puskesmas dapat obat, tapi waktu kita suguhkan ini loh, dengan rempah-rempah bisa sembuh. Dan ketika mereka mengkonsumsi dan mereka dapat kesembuhan, artinya kesembuhan dari Tuhan ya. Ini kita kalau bicara konteks ini satu paket ya. Kesembuhan yang terjadi karena Tuhan, kita kasih rempah-rempah itu karena apa namanya, ini cara yang baik daripada kita konsumsi obat-obat kimia. Ini cara yang baik dan ini diberkati dan kita tentunya dengan doa. Dan seperti itu ya. Jadi nasihat untuk tidak terburu-buru itu Sister White sampaikan kepada mereka di Battle Creek. Berhati-hatilah agar tidak ada tindakan yang ceroboh dalam mengikuti nasihat untuk pindah dari Battle Creek. Janganlah melakukan apapun tanpa mencari hikmat dari Allah yang telah berjanji untuk memberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang meminta dan yang tidak mengingkari. Jadi Sister White, seorang datang kepada dia. Entah apa mereka panggil, Sister, ini kita dinasihati untuk tinggalkan Battle Creek. Sister White nasihati, harus minta hikmat dari Allah. Jangan terburu-buru. Yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang hanyalah menasihati dan memberikan saran dan kemudian membiarkan mereka yang telah diyakinkan dalam hal tanggung jawab untuk bergerak di bawah bimbingan ilahi dan dengan segenap hati yang terbuka untuk belajar dan menaati. Jadi harus ada hikmat dari Tuhan. Kehati-hatian yang besar harus dilakukan oleh orang-orang ini yang tidak memiliki pengalaman sejati dalam kehidupan praktis dan yang akan berada dalam bahaya dalam memberikan nasihat tanpa mengetahui apa yang dapat ditimbulkan oleh nasihat itu terhadap orang lain.
Saudara, contoh tadi yang kita bahas dengan Sister Joy. Sister Joy sudah praktik bagaimana membuat pizza yang sehat. Nah, lalu di serve lah ke anak-anak keluarga, anggota keluarga. Dan mereka punya respons yang positif. Wow, enak mana. Nah, misalnya dibawa ke saya tahu cara buat pizza yang sehat, ya, dengan bahan-bahan alami dan enak rasanya. Saya akan dengan mudah menjelaskannya, dengan mudah memberikan contoh ini cara buatnya seperti ini. Karena saya sudah mengalami mengalami uh, pengalaman praktis dari cara membuat pizza yang baik, pizza yang sehat. Kan begitu. Dan orang konsumsi. Kalau saya sudah belajar, saya sudah alami, saya enak mau bicara ke orang lain. Disinilah nasihat Sister White. Kehati-hatian yang besar harus dilakukan oleh orang-orang ini yang tidak memiliki pengalaman sejati dalam kehidupan praktis. Jadi mereka bilang begini, country living, woi pindah, tinggal kota-kota. Semangat sekali, ya. Tapi ini ada contoh kasus, saudara. Ya, ini tidak dalam, tolong perhatikan ya, ini tidak di dalam konteks menghakimi. Tapi ini kasus yang boleh jadi bahan pelajaran kepada kita. Ada dasarnya, saudara, di Alkitab. Ketika Tuhan bilang, uh, lihatlah, ya, dari buah-buahnya engkau mengenal mereka. Waktu Tuhan suruh lihat dalam konteks ini, Tuhan bukan bilang hakimilah. Ya. Jadi ada kasus-kasus yang terjadi di depan mata kita yang boleh kita ambil jadi bahan untuk kita pelajari agar kita tidak terjerat di dalam kesalahan yang sama. Jadi waktu kita membicarakannya bukan berarti kita menghakimi. Contohnya seperti ini. Yang orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sejati dalam kehidupan praktis. 9 tahun lalu ada 2 sahabat saya. Mereka luar biasa sekali bicara tentang country living. Setiap pertemuan, setiap kesempatan, setiap diskusi country living, country living, country living. Ini sudah 9 tahun berlalu, saudara-saudara. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang ada di country living. Karena kalau mau bicara, ilmunya luar biasa. Jadi ini saya mau bilang bahwa yang saya dapat dari saudara-saudara saya ini adalah mereka luar biasa menyampaikan suruh country living, tapi mereka sendiri tidak pernah country living. Ya. Dan dari pengalaman kehidupan mereka, ya, ini saya uraikan ya, uraian. Ada salah satu mereka yang sudah sempat ke country living, tapi di country living dia tidak menanam. Jadi kerjanya hanya baca buku Roh Nubuat setiap waktu. Itu aja yang dilakukan. Tidak ada menanam ini, tidak ada perencanaan itu. Bahkan rumahnya pun tidak selesai-selesai dibuat. Ya, bukan rumah, sebuah ya, sebuah rumah kecil ya. Itu tidak selesai-selesai dibuat. Setiap hari dia hanya baca buku country living. Ini bukan suatu keteladanan. Sister White bilang sampai country living ya buat rumah, kelola tanah, tanam. Dan di sini ada contoh kasus yang tidak sesuai. Nah, yang satu, sahabat saya sudah punya tanah, sudah diberkati, tapi sampai hari ini tidak pergi-pergi juga, tidak mau angkat. Tapi waktu 10 tahun lalu, mereka bicara, 9 tahun lalu mereka bicara luar biasa kepada saya. Dan sebagai seorang yang baru tahu tentang pelajaran country living, saya hanya mulut menganga dengar mereka bicara, wah luar biasa. Ya.
Ini dalam konteks pengalaman sejati dalam kehidupan praktis. Ya, jadi harus dipahami. Kalau saudara punya rencana, saudara punya niat, saudara sudah doakan, saudara tidak tergolong di dalam konteks yang sebagai orang yang harus berhati-hati. Ya, ini nasihat buat hati-hatilah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sejati dalam kehidupan praktis dan yang akan berada dalam bahaya memberikan nasihat. Karena istilahnya jadi kosong, saudara-saudara. Ini yang saya dapat dari review kemarin kita pelajari. Dan ini pun nasihat teguran buat saya tentunya. Ya. Saya tidak, walaupun saya juga sudah country living, saya tidak bisa bilang saya sudah hebat atau saya sudah duluan, saya sudah praktek ini, praktek itu. Tidak ada kebanggaan buat manusia. Oleh karena sebenarnya ada banyak lagi ilmu country living yang Tuhan akan tuntun ketika kita ada terlibat langsung bagaimana menanam ini, menanam itu. Oh dia bertumbuh seperti ini, dan banyak hal. Oh ini daun ini untuk obat ini, tumbuhan ini buat obat itu. Ini luar biasa saudara-saudara. Banyak sekali yang Tuhan siapkan. Apalagi yang tadi Sister Joy bilang, ay, nggak sabar menunggu ya, mau dengar. Gimana cara kita masak yang benar. Saya orang hobi pizza, saudara-saudara. Walaupun saya, karena saya tahu pizza yang dijual-jual itu tidak sehat. Jadi uh, ada sekali dua kali saya makan, tapi bukan orang yang gila pergi cari-cari. Tapi kalau mungkin saya akan tahu bahwa ada cara masak pizza yang benar dengan bahan-bahan alami yang benar, saya akan exciting sekali uh, untuk mempelajari dan bahkan mempraktekkan. Ya, semua ada di dalam lingkup kebenaran Tuhan. Jadi kasus-kasus seperti itu, saudara-saudara jangan terjadi nanti di country living. Ya, sudah ada tempat, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah buka jalan, tapi berbeda dengan apa yang kita ajarkan ke orang lain. Ya, kita ajar orang A, tapi waktu kita sudah country living, ya, kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan ke orang lain ini. Ini parah ini, saudara-saudara. Makanya nasihat oleh Sister White seperti itu. Hati-hati. Karunia untuk menasihati. Pada saat-saat ketika pekerjaan sini, beberapa orang memiliki wawasan tentang berbagai hal, memiliki kemampuan untuk menasihati. Ini adalah karunia Tuhan, saudara. Nah, pada saat-saat ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan firman, nasihat yang baik, hikmat, dan tegas, mereka dapat mengucapkan kata-kata yang akan menuntun pikiran-pikiran yang bingung dan berada dalam kegelapan. Untuk melihat seperti kilatan cahaya matahari yang menerangi jalan yang harus mereka tempuh, yang telah memenuhi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan mengacaukan pikiran-pikiran mereka dalam pembelajaran selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi saudara-saudara, karunia untuk menasihati ya, itu adalah pemberian Tuhan, dan ketika disampaikan dalam porsi yang benar, ini akan menolong orang. Ya. Lalu pertimbangan dengan cermat setiap langkah. Pertimbangkan dengan cermat ya. Kepada tiap-tiap orang dibebankan pekerjaan sesuai dengan kesanggupannya. Karena itu janganlah ia melangkah dengan ragu-ragu, tetapi dengan teguh, dengan rendah hati, percaya. Ya, sudah dibuka jalan. Ya. Lalu kita sudah dapat ilmunya, Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih. Oke, Tuhan bilang apa yang Tuhan bilang? Di ilmu yang kita sudah dapat, kita pelajari melalui firman-Nya. Carilah sebidang tanah, buat rumah, belajarlah menanam, olah tanah. Itu yang kita buat, saudara. Jadi jangan melangkah ragu-ragu, tapi juga tidak tergesa-gesa. Ya. Tetapi dengan teguh dan rendah hati percaya kepada Tuhan. Ya, apa namanya? Brother Arthur dan Sister Wasti rencana akan jalan bulan depan. Sudah didoakan,
Tetap doakan, ya, berjalanlah dengan teguh dan rendah hati, percaya kepada Tuhan, bahwa akan ada tuntunan. Kesaksian Sister Devi beberapa waktu lalu, ya, mau jalan gak ada duit. Tapi pada akhirnya yang menjadi kekhawatiran itu apa namanya ya, tidak terbukti. Tetap bisa sampai di daerah country living, ya, tetap bisa tinggal di sana. Jadi itulah ketika kita berjalan dengan rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Nasihat berikut, mungkin ada orang-orang yang terburu-buru melakukan sesuatu dan masuk ke dalam suatu permasalahan yang tidak mereka ketahui. Hal ini tidak dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita ada temukan masalah, ya, oleh karena kecerobohan kita, Tuhan sebenarnya tidak menginginkan itu. Contohnya seperti ini, saudara-saudara. Kita berdoa untuk dapat kesembuhan. Tapi kita melanggar terus. Itu rancu. Sehat buat saya pribadi juga. Ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang terjadi karena kita terlalu berburu, kalau kita apa ya, uh, orang Jawa bilang kasusu, lalu ada hal-hal terjadi, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Berpikirlah dengan jujur, penuh doa, pelajari firman dengan penuh ketelitian dan doa, dengan pikiran dan hati yang terjaga untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Memahami kehendaknya adalah hal yang luar biasa. Ya, kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan itu hal yang luar biasa. Tuhan maunya apa? Saya sudah berdoa. Nabi-nabi dulu, mengapa mereka bisa berbicara dengan Tuhan, menghadap Tuhan, bergaul dengan Tuhan? Karena mereka punya kepekaan yang tajam terhadap suara-suara Tuhan. Kenapa? Setelah saya selidiki, renungkan, kepekaan yang nabi-nabi dulu miliki, itu karena iman. Seringnya mereka bergaul, berkecimpung, bergumul dengan firman Tuhan. Ya, berdoa. Hal ini membentuk mereka punya kepekaan yang tajam akan suara-suara Tuhan. Sehingga mereka terlihat orang-orang yang, oh Tuhan kelihatannya tidak adil ya. Kayak sayang sekali sama apa namanya, Musa, Henok. Oh kayaknya di zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Seakan-akan Tuhan berubah-ubah atau Tuhan pilih kasih. Kalau nabi-nabi dulu adalah manusia yang sama seperti kita. Ya, pekerjaan Tuhan bisa hinggap kepada mereka. Jalan yang sama itu tetap ada, tidak berubah. Akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas. Iman yang bertumbuh membuat mereka semakin intens. Ya, mereka belajar firman Tuhan semakin intens. Dan setiap suara-suara Tuhan lebih mudah, lebih tajam terdengar. Ya. Sampai diangkat ke surga. Henok, Musa yang disebutkan mati, ya, tiba-tiba di Injil, oh ada di surga. Datang dengan Elia, temu Tuhan di Taman Getsemani. Diperlukan rencana yang jelas. Janganlah pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengetahui apa yang akan Anda lakukan. Oh, para pemimpin, orang-orang yang bijaksana dan penuh perhatian yang akan menjadi penasihat yang setia, yang memiliki wawasan tentang sifat manusia,
yang tahu bagaimana mengatakan dan menasihati dalam takut. Menasihati itu adalah karunia. Dan ketika kita menyampaikan itu, ya, biarlah segala sesuatu adalah dasarnya firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sembarang-sembarang nasihati orang country living, ya. Tapi bahkan rencana pun tidak ada sama sekali. Ini sangat berbahaya. Yang seperti saya bilang, semua kan ada di jalur Tuhan dan gampang terlihat. Ketika kita dapat pelajaran, kita rindu-rindu. Ada banyak yang rindu. Ada sahabat-sahabat saya, beberapa sahabat saya yang sudah dari juga 9 tahun lalu. Rindu sekali mau country living. Tapi sampai hari ini, dia belum terbuka jalan buat dia. Dan itu waktu Tuhan, kita tidak bisa menghakimi. Ya. Oleh sebab itu, diam adalah emas, itu baik sekali. Ya. Ini saya hubungkan dengan kasus tadi, sahabat-sahabat saya. Mereka masih sahabat saya dan kami masih bergaul dengan baik. Tapi dari contoh apa yang saya dapati, bisa saya share di sini sebagai pengalaman. Ya, tidak menghakimi saudara-saudara saya ini. Ya, tidak, karena saya percaya juga mereka dalam pergumulan. Ya, mengapa mereka belum ada country living, dan Tuhan juga sedang bentuk mereka. Seperti itu. Tapi contoh itu boleh, saya pikir baik adanya saya sampaikan supaya kita lihat ada loh kasus-kasus seperti ini yang harusnya jangan sampai terjadi di antara kita yang sedang belajar. Semua karena kita berserah kepada Tuhan. Oke, itu review. Dan untuk masuk di pelajaran ini hanya ada 2 halaman setengah ya. Ada dua atau 3 judul. Di review tadi ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Ada yang masukan mungkin? Halo. Ya, silakan. Setuju. Iya, jadi yang ini yang kemarin sudah dibahas, yang kita mau sampaikan lagi, yang mungkin kita sudah sampaikan juga kemarin, bahwa memang kita orang lihat orang yang anti itu. Halo, Joy. Jadi Suara agak hilang-hilang begitu. Datang dan pergi. Sandungan kepada orang lain. Kenapa? Karena hilang ya. Iya. Oke. Tadi waktu kesaksian tadi bagus sekali suara. Oke. Ya. Sekarang gimana Kak? Oke? Oke. Boleh. Oke. Ini? Ya. Oke. Ya. Jadi country living itu yang kita bilang adalah sometimes jadi batu sandungan kepada orang lain nggak mau country living. Kenapa? Karena orang-orang yang di country living itu kebanyakan yang kita lihat itu tidak melangkah dengan iman tapi dengan presumption. Ya, kita contoh ya, apa itu iman dengan presumption. Iman itu adalah waktu kita ke country living, Tuhan itu ada rencana teman-teman untuk di country living itu apa? Bagaimana tanahnya untuk apa? Tanah yang dipilih itu adalah yang kita belajar harus bisa menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Itu. Terus kedua, di country living kita harus ada pekerjaan yang kita bisa support kita punya kehidupan keluarga, harus ada bisnis. Ya kan? Dibilang di situ. Kan Kak Opi yang sedang belajar tuh kemarin, harus ada bisnis. Makanan itu bisa dijual. Bisnis makanan sehat. Ada sanitarium di situ. Terus ketiga, yang kita lihat itu di country living itu, kalau kita coba tanaman terus nggak berhasil, kita nggak boleh kecewa atau putus asa. Harus terus berusaha sampai dan tuntut janji Tuhan bahwa hasil bumi itu akan menghasilkan
hasil yang luar biasa. Ya. Dan kemudian kita belum bahas kayaknya ini ya, di tempat dipilih di mana kita country living, nggak boleh terlalu jauh dari kota yang ada easy access atau akses yang mudah untuk orang-orang bisa datang untuk berobat gitu, untuk medical missionary gitu. Nah inilah rencana Tuhan, inilah dari firman Tuhan, at least ya yang saya lihat, apa gunanya country living gitu. Nah yang waktu Ellen White bilang pergi terburu-buru adalah orang disuruh pergi keluar dari country living tapi nggak ada plan, nggak ada rencana. Kamu mau di country living itu mau bikin apa? Ya nggak tahu. Harus keluar dari kota, udah mau sandelo, oh katanya harus pindah, harus begini, ini. Tapi untuk mau pilih tanah pun kita, ya yang penting country living ya. Tapi tanahnya itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Pergi country living di atas gunung jauh sekali sampai orang mau pergi di situ susah untuk seperti ada teman. Naik di gunung itu kalau musim salju, sedangkan kita mau ke situ, ngeri sekali kita mau pergi ke rumah mereka di situ karena di pinggir-pinggir itu jurang kalau musim salju. Kalau teman-teman punya mobil tergeles terpelincir, bisa saja masuk jurang gitu. Apakah itu rencana Tuhan? Masih itu orang harus question mark. Apakah begitu ke tempat country living? Apakah itu isi akses untuk orang-orang bisa pergi minta apa untuk ada treatment gitu? Apakah itu isi akses untuk kita bisa ada bisnis, bisa menjual kita punya hasil produce, atau Ellen White bilang chicken atau poultry, jual dia punya telur. Jadi itu hal-hal yang orang consider karena itu bukan manusia yang bilang, itu Tuhan bilang gitu loh. Nah, presumption itu adalah, oke, mari country living. Mau bikin apa? Nggak tahu. Yang penting Bible study, Jo. Tiap hari Bible study, berjam-jam. Nggak ada rencana bikin sanitarium, nggak ada rencana bikin bisnis, nggak ada rencana untuk panggil orang dari kota, nggak ada. There is no plan at all. Sampai pergi country living, nggak tahu mau bikin apa, yang penting Bible study, nggak bekerja di kebun, nggak menghasilkan apa-apa. Dan hidupnya malah jadi susah. Dan orang-orang lihat orang hidup di country living, oh, ngapain kita country living? Ngoni di sana begitu hidupnya seperti itu gitu loh. Enggak sih, hidup susah itu bukan jalan Tuhan. Tapi kalau saya lihat di buku country living ini, bukan begitu rencana country living Tuhan. Tuhan mau orang jadi berkat ke orang lain dan panggil orang-orang di kota pergi di country living. Kalau orang nggak bisa sustain orang punya life atau bisa hidup independen tanpa bergantung dengan orang lain, bagaimana saya bisa tolong orang dari kota untuk panggil ke tempat saya di country living gitu? That's the question kan? Saya bisa provide mereka kerja apa enggak gitu, sedangkan kita aja nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah itulah, pergi cepat-cepat, tergesa-gesa tanpa plan. Dan yang waktu kemarin kita bilang, walk by faith dengan presumption, berjalan dengan iman atau asumsi. Yang kita lihat ya, kita kasih contoh, berjalan dengan iman dengan asumsi. Kalau di medical missionary, yang berjalan dengan asumsi ya, ini bukan dengan iman, adalah, oh kalau ada orang sakit, nggak perlu pakai natural remedy. Yang penting berdoa. Berdoa, Tuhan pasti akan sembuhkan. Itu asumsi teman-teman. Karena orang sakit, cara Tuhan adalah natural remedy. Itu yang Ellen White bilang. Sama dengan country living. Yang penting country living, saya kasih tinggal, saya punya kerja, pergi country living. Mau bikin apa, nggak tahu, harus country living. Saya berjalan dengan iman. That is not walk by faith, there's assumption. Karena apa? Sebelum kita country living harus ada rencana. Ellen White bilang di sini, well planned, harus direncana dengan baik. Karena harus bisa menghasilkan atau enggak. Ada rencana sanitarium apa enggak? Bagaimana reach orang, ada enggak gitu tempat kita? Itu yang harus direncanakan, didoakan, dan bawa kepada Tuhan untuk Tuhan bisa menolong kita. Dan itu harus dibawakan dalam doa ya, maksudnya ini Tuhan punya rencana country living seperti ini gitu loh. Selain dari itu yang Tuhan punya rencana dalam country living, terus kita pergi tanpa ada rencana, there is walk by presumption, not by faith. Itu kita bilang. Dan kebanyakan orang-orang nggak mau country living, kenapa? Karena kita semua bikin country living itu bad reputation, karena nggak ikut sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Coba kalau kita ikut firman Tuhan, jadi blessing ke orang lain, orang tertarik country living karena memang
Di country living itu Tuhan sudah provide blessing, sudah ada janji untuk jadi berkat kepada keluarga kita dan juga untuk orang lain gitu. Bukan untuk tempat hanya kita bersembunyi, hanya yang penting kita menghasilkan untuk kita makan aja sudah, that's it. Bukan itu, bukan seperti itu. Karena kita masing-masing keluarga pribadi harus jadi misioneri. Ya. Karena waktu orang belajar Everlasting Covenant, bangsa Israel itu harus menjadi bangsa misioneri. Country living adalah salah satu sarana untuk kita jadi misioneri, teman-teman. Bukan untuk bersembunyi, bukan. Yang penting saya tanam tanaman cukup untuk saya keluarga makan. Itu selfish namanya, teman-teman. Untuk kita country living, we have to think bagaimana jadi blessing untuk orang lain. Bagaimana saya bisa reach orang lain dengan medical missionary, dengan tanaman organik, dengan bisa jadi, itu blessing luar biasa Tuhan sudah provide di country living. Kita aja buta-buta, pergi-pergi aja. Kalau satu pergi ke sana, semua ke situ, malah berkoloni, tinggal di situ banyak orang nggak bikin apa-apa. Teman-teman, kita udah lihat dengan mata kepala sendiri, itu that is what happening right now yang kita lihat orang-orang di country living. Kita harus ikut rencana Tuhan, teman-teman. Kalau orang nggak ikut rencana Tuhan, pasti akan gagal dalam arti rencana Tuhan nggak bisa terlaksana dalam hidup kita because we are so selfish, hanya pikir saya, nggak pernah mikir gimana orang lain gitu loh. Orang lain di luar nggak tahu mengenai gospel. Country living salah satu sarana untuk bisa spread the gospel, health message kepada orang lain. Kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri gitu. I'm not talking karena kita lebih better dari teman-teman, enggak. I'm talking supaya gimana kita di kontribusinya begitu, dan saya keluarga maunya begitu, teman-teman. Itulah setiap hari orang setiap kali pertemuan bawakan dalam doa supaya tempat yang dipilih itu adalah untuk jadi berkat untuk orang lain, bukan hanya untuk saya dan keluarga. Maka enggak seperti itu, dan bukan itu jalan Tuhan. Jadi walk by faith di country living adalah saya ikut plan. Tuhan sudah kasih rencana plan 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya punya plan untuk kamu di country living. Ikut. Kalau saya ikut plan ini, saya akan jadi berkat luar biasa untuk saya dan keluarga. Saya nggak ikut plan ini, country living itu nggak ada purpose sama sekali. Coba kalian perhatikan gitu loh. Apa purpose teman-teman di country living? Sudah ikut rencana Tuhan? Kalau nggak ada apa, kalian pergi hanya tanaman untuk saya makan dan keluarga, and that's it. Ya. Seperti itu. Jadi itu Kak yang kita pelajari kemarin, harus ada rencana yang matang, didoakan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan menuntun step by step di mana kita country living. Itu betul-betul baru country living, dan kita akan lihat berkat yang luar biasa di country living. Because itu Tuhan punya janji. This is the word of God. Ini bukan saya punya firman. Ini hanya kutip dari orang belajar selama ini. Jadi untuk orang yang sudah di country living, kembali lagi pelajari apa yang Tuhan mau bikin, tanya apa yang sudah dibikin. Teman-teman yang mau rencana country living, untuk saya juga keluarga, berdoa ini rencana Tuhan, harus pilih tempat yang Tuhan mau seperti itu, and that's it, we gonna do it together gitu loh. Saling membantu, makanya di rumah besar ini saling bantu. Perlunya apa, ini gimana, bagaimana untuk kita bisa laksanakan rencana Tuhan. Dan situlah kita bisa bantu. Oke, kamu perlu apa, mau bagaimana, mari kita sama-sama untuk bikin rencananya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati tempat kita di country living. Oke, thank you, Kak. Terima kasih, Sister Joy. Jadi benar sekali ya. Mungkin kalau ada konsep-konsep yang salah di awal-awal ketika kita tahu hanya dari kita country living, kita menanam, selesai. Tunggu Tuhan datang. Kan begitu. Nanti kalau kita country living, undang-undang hari Minggu tidak terlalu kita rasakan efeknya, atau mungkin COVID dan segala macam obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan hal-hal yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan ya, yang mengikat ataupun membuat kita susah bergerak, atau yang sering kita sebut jalan sempit itu ya, tidak semata-mata itu ya. Jadi diingat
bahwa kerjaan country living, apa namanya, uh, country living itu adalah pekerjaan Tuhan yang tadi sudah diuraikan oleh Sister Joy. Jadi tidak semata-mata untuk karena saya, dan itu sangat selfish. Jadi rubah cara pandang kita tentang country living gitu ya. Jadi harus ada pekerjaan pelayanan untuk Tuhan juga ya. Dan kalau kita diberkati dengan kemampuan-kemampuan bahkan finansial ya, untuk kalau kita bisa bikin rumah sehat ya, bikin apa sanatorium, why not lakukan. Jangan simpan uang kita di bank untuk pada akhirnya itu dibekukan nanti kita tidak bisa pakai lagi ya. Jadi memang semua ketika indikasinya sangat mudah dari yang kita pelajari kemarin ini, kita lihat bahwa ketika kita sudah punya rencana, kita doakan, kita sudah belajar, kita punya rencana, kita doakan, ya, dan kita terus doakan dengan kerinduan yang besar, ya, dan masuk kepada indikator. Indikatornya apa? Oke, kita punya uang sedikit. Wah, dengan uang sedikit ini kita bisa beli tanah, atau bahkan kita tidak punya uang, tetapi ada tanah yang dihibahkan. Ini jalan yang sudah Tuhan buka. Ambil, saudara. Nah, ketika kita sudah menanam, ketika kita sudah tinggal, menikmati, sekarang ilmu apa? Medical missionary atau pelayanan apa yang kita bisa lakukan? Ya, untuk orang lain. Inilah konsep sejatinya country living. Jadi tidak semata-mata yang tadi Sister Joy sudah uraikan. Jadi harus benar-benar mengerti. Puji Tuhan untuk pelajaran yang sama-sama kita pelajari ini, saudara. Ada yang lain sebelum kita masuk pada pembahasan? Baik, kalau belum, kita ke judul ya. Bahaya menghadapi pengalaman baru. Saya telah melihat bahwa bahaya menyertai setiap fase pengalaman baru di dalam gereja. Karena beberapa orang yang mendengar hal-hal dengan roh yang begitu bersemangat, sementara beberapa pengajar mungkin kuat dan efisien dalam mengajar sesuai dengan doktrin-doktrin Alkitab. Mereka tidak semuanya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kehidupan praktis dan dapat menasihati pikiran-pikiran yang bingung dengan pasti dan aman. Mereka tidak memahami situasi yang membingungkan, yang pasti akan datang kepada setiap keluarga yang akan melakukan perubahan. Ya, contoh kecil. Ada banyak, ya. Saya sekolah misalnya lulus sarjana teologi ya dari sekolah kita, lalu saya menjadi seorang pendeta muda. Ya. Saya itu harus diproses melalui pengalaman-pengalaman. Saya tidak bisa semata-mata menasihati Sister Joy yang sudah lama menikah dan Brother Dino, menasihati bagaimana mengurus anak, bagaimana, semua ada proses, ya. Tapi banyak yang terjadi, ini Sister White sudah bilang ya, tidak memiliki kehidupan praktis, tapi ada di level untuk memberikan nasihat-nasihat. Ini Sister White yang tidak semuanya orang yang memiliki pengetahuan tentang kehidupan praktis dan dapat menasihati pikiran-pikiran yang bingung. Tidak semua, saudara-saudara. Ya, ini dalam konteks ini sesuai tulisan ini bukan bicara tentang mendiskreditkan orang-orang yang baru bertumbuh di dalam pelayanan. Bukan, saudara-saudara. Sesuai menekankan bahwa nggak semua orang itu loh yang kasih nasihat itu punya kehidupan praktis dulu. Dalam artinya mungkin dia belum alami itu, tapi dia bisa kasih nasihat. Ya, saya belum mengerti juga idealnya seperti apa. Apakah saya harus alami dulu, lalu saya nasihati, saya kasih nasihat orang, atau bagaimana? Tetapi selama ini yang terjadi di dalam kehidupan pribadi saya adalah kalau saya tahu bikin pizza enak, pizza sehat, caranya bagaimana, lalu saya ajarkan orang, itu lebih gampang, lebih enak gitu loh. Daripada saya mau menasihati Sister Wasti, cara menanam yang baik itu begini loh. Padahal saya dalam proses juga menanam, bahkan saya belum tahu cara tanam pisang yang baik. Tapi saya nasihati Sister Wasti, ini cara tanam yang baik. Nah, ini yang Sister White bilang.
bahwa tidak semua yang kasih nasihat itu orang-orang yang memiliki kehidupan praktis atau sudah mengalaminya. Mereka tidak memahami situasi yang membingungkan, yang pasti akan datang kepada setiap keluarga yang akan melakukan perubahan. Oleh karena itu, hendaklah semua orang berhati-hati. Ini nasihat yang sebenarnya. Inti dari yang saya bahas tadi ya. Setiap orang ya hendaknya berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Jika mereka tidak mengetahui pikiran Allah dalam beberapa hal, janganlah mereka berbicara berdasarkan dugaan atau anggapan yang tadi Sister Joy bilang tentang presumption. Ya, presumption itu dosa, saudara. Ya, prasangka kita pikir begini, oh mungkin begitu. Ini tadi yang disinggung Sister Joy. Dugaan atau anggapan. Jika mereka tidak mengetahui sesuatu yang pasti, biarlah mereka mengatakannya. Dan biarlah setiap orang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jadi, Sister Wati pasti tanya, ini cara tanam cabai bagaimana? Saya dengan gegabahnya, oh caranya begini. Oh saya nggak tahu, lebih baik saya bilang, sorry sister, saya tidak tahu. Selesai. Dan biarlah setiap orang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ini ajaran, saudara ya. Rendah hati. Dalam mereka banyak berdoa, berpuasa, supaya jangan seorang pun berjalan di dalam kegelapan, melainkan berjalan di dalam terang, sama seperti Allah di dalam terang. Hanya berdoa, saudara, supaya jalan kita akan terus bersama Tuhan. Melangkah dengan hati-hati. Janganlah ada sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tidak teratur. Di atas juga sudah kita dengar ya statement yang sama. Sehingga akan ada kerugian atau pengorbanan yang besar pada harta benda. Karena khotbah yang bersemangat dan menggebu-gebu yang membangkitkan semangat yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sehingga kemenangan yang penting untuk diperoleh karena kurangnya sikap tenang dan perenungan yang tepat serta prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang baik akan berbalik menjadi kerugian. Saudara di Jawa Barat, berapa tahun silam ya, mungkin 15 tahun silam itu, ada sekelompok orang menjual harta mereka, ya, dan mereka bukan dari sekte Kristen, ya. Ada juga yang dari sekte Kristen, denominasi. Jual harta mereka dan mereka pergi tinggalkan kota-kota mereka, pergi ke hutan-hutan, terus saudara. Dan di sana mereka hanya berdoa, menyembah, nyanyian, pujian. Dan hanya bertahan kalau tidak salah 3 tahun. Ya. Tapi coba lihat kerugian yang mereka terima, saudara-saudara. Karena mereka dengar khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nasihat-nasihat yang menggebu-gebu, yang sangat bersemangat, yang bukan perintah Tuhan. Kerugian material banyak sekali. Bahkan waktu. Saya nggak tahu sekarang mereka ada di mana dan bagaimana kehidupan mereka. Sudah jual semua, uang sudah pasti habis. Dia mau balik ke kota lagi nggak mungkin, rumahnya udah dijual, harta bendanya udah dijual. Dia mau bertahan di hutan sampai kapan? Sementara tidak ada ilmu pengetahuan tentang cara menanam, atau mungkin ada dia cuma asal-asalan. Saudara, ini yang sesuai. Melangkahlah dengan hati-hati. Biarkan ada kepemimpinan yang bijaksana dalam hal ini. Dan semua orang bergerak di bawah bimbingan seorang penasihat yang bijak dan tidak kelihatan, yaitu Allah. Artinya semata-mata dari Tuhan, saudara. Makanya tadi berpuasa, berdoa, sampaikan niat-niatmu, sampaikan kerinduan-kerinduanmu, serahkan pelayanan-pelayananmu kepada Tuhan. Jadi semata-mata tuntunan hanya dari Tuhan. Kalau kita dengar orang yang menggebu-gebu, contoh yang saya kasih tadi, ya sampai hari ini saudara-saudaraku itu belum ada di country living, belum melakukan apa-apa di country living. Ya. Ini semua hal-hal yang tidak sesuai. Saya ingat waktu kami pergi purpose pelajaran pembenaran oleh iman di Luwu Tanah Toraja, kami berhadapan di sidang oleh pendeta-pendeta senior di sana, oleh kepala-kepala departemen, ya, para pendeta. Ada satu nasihat di akhir di akhir pembicaraan kami.
Jadi waktu itu mereka menerima pekabaran itu, pelajaran itu, pembenaran iman yang disampaikan oleh E.T. Jones dan Wagner. Mereka tidak membantah itu, tidak ada yang bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja, kan apa yang dijalankan. Tapi satu nasihat yang mereka bilang, bahwa biarlah kita yang menyampaikan kebenaran ini. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman yang kita sampaikan. Selain dari itu, yang terjadi hanyalah kemunafikan. Kita jangan hidup di bawah kemunafikan. Kita bicara tentang kebenaran oleh iman. Tapi kita tidak menghidupkan itu di dalam diri kita. Itu yang terjadi, saudara. Tidak akan sesuai. Sama seperti ini. Unsur-unsur yang bersifat manusiawi akan bergumul untuk menguasainya dan mungkin akan ada pekerjaan yang dilakukan tanpa campur tangan Tuhan. Sekarang saya memohon kepada setiap jiwa agar tidak terlalu bergantung kepada dan percaya penuh kepada penasihat manusia, tetapi memandang dengan sungguh-sungguh kepada Allah, satu-satunya yang bijaksana dalam memberi nasihat. Serahkanlah semua jalan dan kehendakmu kepada jalan dan kehendak Allah. Nasihat di sini semua kembali kepada Tuhan. Jelas, saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan? Silakan sebelum kita ke judul berikut. Penekanannya di judul ini, subjudul, langkah dengan hati-hatilah bagaimana kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Baik, kalau belum ada tambahannya. Akibat dari tindakan yang terburu-buru, jika ada beberapa orang yang bertindak tergesa-gesa dan meninggalkan Battle Creek terburu-buru, lalu mengalami kekecewaan, mereka tidak akan menyalahkan diri sendiri karena telah bertindak tanpa pertimbangan, melainkan akan menyalahkan orang lain yang menurut mereka telah memberi tekanan kepada mereka. Segala ketidaknyamanan dan kegagalan mereka akan ditimpakan kembali kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk disalahkan. Jadi saudara-saudara, kalau ada nasihat-nasihat, ya, Tuhan sudah mau datang, harus country living, nanti undang-undang hari Minggu, tidak bisa jual, tidak bisa beli, ayo sudah kita jalan, ayo sudah harus country living, saudara. Lalu ketika tadi di kutipan di atas Tuhan tidak mau ada masalah-masalah terjadi, itu bukan kehendak Tuhan. Lalu ketika kita pergi ke country living dan kita menghadapi banyak masalah, kita akan salahkan yang orang ini. Ini gara-gara kamu ini suruh saya cepat-cepat tinggalkan kota. Ini gara-gara kamu suruh saya country living. Sehingga saudara-saudara dengan statement ini, kami di beberapa teman-teman sampai mempunyai prinsip jangan ajak-ajak orang. Kalau dia mau ikut itu kemauan dia gitu loh. Misalnya saya punya 2 hektar. Kalau ada teman 2-3 orang mau ikut, boleh dong saya di tempatmu. Tentunya saya dengan senang hati ada teman kan, mari silakan kan begitu. Tapi saya tidak boleh. Ayo free living, ayo. Saya ajak-ajak mereka dan ketika ada masalah itu nanti saya akan disalahkan. Ini lumrah, tapi kutipan bilangnya sebenarnya itu bukan salah saya. Ya. Kenapa saudara ketika saya ajak tidak bawa dalam doa? Kan gitu perdebatannya. Bawa dalam doa dong, puasa dong. Serahkan ke Tuhan dong. Para saudara jalan. Kan gitu. Jadi memang tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Sekarang saat inilah ketika bahaya-bahaya pada akhir zaman semakin mengelilingi kita dan memerlukan orang-orang yang bijak sebagai penasehat, bukan orang-orang yang merasa bahwa adalah kewajiban mereka untuk membangkitkan dan menciptakan kekacauan, namun sama sekali tidak mampu memberikan nasihat yang bijak, serta tidak dapat mengatur dan merencanakan agar setiap kegelisahan membawa keteraturan dari kekacauan, serta ketenangan dan damai dalam menaati firman Tuhan. Saudara, ya kembali lagi, kita butuh nasihat dari Tuhan. Ya, kita butuh nasihat dari Tuhan.
Biarlah setiap orang ditemukan berada di tempatnya yang tepat untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagi Sang Juru Selamat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tadi benar ya, Sister Joy bilang, kita tidak egois, tidak country living untuk diri kita dan keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Ya, berada di tempat yang tepat untuk melakukan pekerjaan bagi Sang Juru Selamat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sister Joy dan keluarga diberkati dalam hal medical missionary, dia bisa share. Sister Wasti dalam pendidikan anak-anak, dia bisa mendidik anak-anak. Entah apa yang mau diajarkan, bahasa Inggris kayak atau apa saja pada anak-anak. Ya, saya tahu Sister Wasti lulusan keperawatan ya, bisa juga medical missionary. Jadi hal-hal ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimanakah hal ini dapat dilakukan? Pikulah kuku yang kupasang, kata Yesus Kristus, yang telah menebus kamu dengan darahnya yang mahal, yang kepadanya kamu adalah hamba dan miliknya. Dan belajarlah kepadaku, kamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jika setiap orang datang kepada Yesus dengan roh yang mau diajar, dengan hati yang hancur, menyesal, maka ia berada dalam keadaan pikiran yang siap untuk menerima pengajaran, belajar dari Yesus, dan menaati perintah-perintah. Kalau kita tidak pernah datang dengan hati yang hancur, kita hanya biasa-biasa saja, kalau kita tidak pernah merasa kita orang berdosa, saudara, kita susah untuk diajar. Ya. Nanti sampai ke country living, kok begini sih? Sulit sekali ini, menaik gunung aja saya nggak, susah sekali ini. Itu. Waktu mencangkul, tiba-tiba kena di kaki, luka. Aduh, kok begini? Memotong kayu, tangan kena parang. Dan menganggap semua ini kesialan. Saya nggak perlu ada country living kalau begini. Orang lain lagi disalahkan. Tuhan lagi disalahkan. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu dalam konteks yang benar adalah kita bawa kepada Tuhan. Penuh penyerahan dan Tuhan akan tuntun kita. Nasihat buat saya pribadi, saudara. Baik, sejauh ini ada tambahan sebelum kita sampai di judul terakhir ya. Ada yang mau kasih masukan? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Bawalah setiap rencana di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat memiliki iman yang lemah sekarang. Kita tidak akan aman jika bersikap lesu, malas, dan lambat. Jadi ini kalau lihat dari kutipan Sister White ini, mau bilang sekarang bukan saatnya kita iman kita lemah, saudara-saudara. Kita harus sudah bukan zamannya. Artinya kita sudah harusnya bertumbuh. Jadi orang-orang yang makan makanan yang keras, bukan lagi bubur. Apalagi lesu, malas, dan lambat. Setiap kemampuan yang ada harus digunakan dan diperlukan. Pemikiran yang tajam, tenang, dan mendalam. Hikmat dari manusia manapun tidaklah cukup untuk merencanakan dan menyusun langkah-langkah di masa ini. Bawalah setiap rencana kepada Allah dengan puasa dan dengan merendahkan jiwa di hadapan Tuhan Yesus. Serta serahkanlah jalan-jalanmu kepada Tuhan. Janji yang pasti adalah bahwa Ia akan menuntun jalan-jalanmu. Ia tidak terbatas dalam sumber daya. Yang maha kurus dari Israel, yang memanggil bala tentara langit satu persatu menurut namanya, dan yang menahan bintang-bintang di tempatnya, memelihara engkau secara pribadi dalam penjagaannya. Sister White bilang, saya berharap semua orang dapat menyadari kemungkinan-kemungkinan dan harapan-harapan besar yang tersedia bagi setiap orang
yang menjadikan Kristus sebagai sandaran dan kepercayaan. Ada harapan ketika kita berserah pada Tuhan, menyandarkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Hidup yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan selalu memiliki tempat perlindungan. Ia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu menjadi semboyan kita, saudara. Kadang jadi pikiran buat kita, mau melangkah bagaimana. Jadi seperti kayak bingung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika saudara-saudara ada pengalaman-pengalaman bagaimana saudara berpuasa, bagaimana saudara berdoa, bagaimana saudara jawaban doa itu dijawab oleh Tuhan, silakan share, berbagi kita di grup. Ya. Mungkin di komen nanti kalau di YouTube, silakan di share atau menghubungi. Dan itu akan menolong kita juga dapat kekuatan. Bagaimana doa dijawab. Setan tidak suka kesaksian-kesaksian begitu. Tapi ada banyak yang suka dengan hal-hal seperti itu. Saya sarankan perkara ini kepada Anda. Sebab saya telah merasa khawatir dan gelisah terhadap bahaya-bahaya yang mengancam semua orang di Battle Creek. Jangan sampai mereka bertindak secara tidak bijaksana dan memberi keuntungan kepada musuh. Hal ini tidak perlu terjadi sebab jika kita berjalan dengan rendah hati bersama Allah, kita akan berjalan dengan aman. Sebelum tutup, saudara-saudara ada tambahan? Ya, Pak. Ya, silakan, saya setuju. Ya, jadi yang benar ya untuk pergi ke country living itu dan merencanakan semua rencana yang Tuhan berikan itu memang harus berjalan dengan iman. Artinya minta tuntunan Tuhan langkah demi langkah gitu. Dan juga dijanjikan untuk kita berpuasa. Jadi itu juga satu nasihat untuk kita pribadi ya, juga untuk orang keluarga dan teman-teman silakan living dan mungkin akan ke country living juga. Biarlah orang dengan roh kerendahan hati untuk meminta petunjuk Tuhan. Bisa dengan kita, Kak? Bisa. Oke. Minta petunjuk Tuhan untuk mengikuti semua rencana yang Tuhan sudah berikan kepada kita sendiri. Dan juga minta wisdom sama Tuhan. Karena rencana yang Tuhan di country living dia sudah berikan kepada kita. Bagaimana untuk kita jalankan, nah itu kan kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan, perlu ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji bahwa kalau kita akan di sini kan dibilang bahwa jangan sampai mereka bertindak secara tidak bijaksana dan memberi keuntungan kepada musuh. Ini tidak perlu terjadi sebab jika kita berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan, kita akan berjalan dengan aman. Jadi teman-teman, kalau kita tidak mengikuti rencana Tuhan, tidak berjalan dengan penuh doa, hati-hati, itu malah akan memberikan keuntungan kepada musuh, kepada setan ya, karena di country living itu Tuhan sudah memberikan segala, kalau kita bilang dia punya blueprint, bagaimana kalau misalnya ada mobil juga, bagaimana untuk kita bisa pikir itu mobil, bagaimana mobil ini pakai bensin kah, atau pakai diesel kah, atau apa. Jadi manualnya sudah ada di situ gitu. Sekarang bagaimana untuk kita melaksanakan. Dan itu semua ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu meminta kebijaksanaan manusia. Mungkin kita bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah punya pengalaman. Bagaimana mereka menjalankan, menanam ini, dan seterusnya. Tapi setiap langkah itu memang betul-betul ketergantungan dan kerendahan hati kita benar-benar bergantung kepada Tuhan supaya apa? Musuh jangan diberikan keuntungan biar country living itu bisa menjadi berkat kepada semua orang dan orang-orang juga bisa mau untuk di country living.
karena mereka melihat betapa keuntungan rohani ya, terlebih untuk mereka bisa tinggal di country living, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga mereka juga bisa menjadi blessing kepada orang. Oke Kak, mungkin itu tambahannya. Thank you. Ya, betul sekali. Saudara-saudaraku, chapter 7 sudah selesai, ya. Dan kalau kita lihat di judulnya di sini, dituntun oleh penyertaan Tuhan. Konteks yang kita dapat, kesimpulan dari chapter 7 ini adalah mau bilang segala sesuatu hanya Tuhan semata-mata. Mau melangkah apapun itu oleh karena Tuhan. Panduan apa yang bisa kita dapat? Panduan dari Tuhan. Bagaimana cara-caranya? Kita sudah lihat Tuhan kasih nasihat-nasihat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Melalui pelajaran country living. Ya. Dan sebenarnya ini segala aspek dalam kehidupan kita ya. Bukan juga masalah country living. Tapi yang ada yang boleh saya bilang urgent, ya, yang boleh saya bilang urgent, ya, walaupun bukan dalam konteks tergesa-gesa ya, yang boleh saya bilang adalah uh, yang utama sekarang boleh kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa, menyerahkan kerinduan kita untuk memiliki tempat untuk country living, dan ketika Tuhan siapkan itu, Tuhan buka jalan, kita laksanakan itu dalam tuntunan Tuhan juga. Setelah kita sudah punya country living, lalu kita doakan juga tentunya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dan orang lain. Ya, itu satu paket. Ya. Dan segala sesuatu harus dibawa tuntunan oleh penyertaan Tuhan. Ya. Bukan apa-apa dan siapa-siapa. Dan kiranya Tuhan dimuliakan dengan pelajaran ini. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berpartisipasi bersama-sama bergabung untuk pelajaran ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan tambahan. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kita boleh dapat kekuatan dari Tuhan melalui pelajaran ini untuk bertumbuh dan melangkah di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan.